911 Nyonya pantas. Nyonya Bai memegang tangan Yan Jingyi sepanjang waktu, dan matanya tidak pernah lepas darinya. Dia memang cucu kandungnya sendiri. Aula itu sepertinya telah didekorasi ulang, yang agak berbeda dari apa yang dilihatnya pada hari ulang tahun Leng Yuxi terakhir kali. Jingyi cepat memasak. Nenek tidak tahu apa yang ingin kamu makan, jadi dia menyuruh dapur untuk membuat beberapa hidangan asli Senjing. Petik 2. Sikap Yan Jingyi terhadap wanita tua itu sangat baik. Mendengar itu, ia tersenyum kecil padanya. Tidak apa-apa, aku suka makan apapun. Baguslah kalau begitu. Petik 2. Sekelompok orang duduk. Kedua tetua keluarga Bai mulai menyapa Yan Jingyi dan Huo Xishan. Bai Murliang dan pasangan yang tenang hanya bisa duduk. Jingyi, aku dengar sekelompok orang di keluarga Yan memperlakukanmu dengan buruk. Bagaimana kamu bisa hidup ketika kamu masih kecil? Melihat mata Nyonya Bai yang penuh kasih sayang dan rasa ingin tahu, Yan Jingyi mulai mengeluh karena emosinya. Ayah berutang banyak uang di luar untuk judi. 3 hari kemudian, ada kreditor yang datang. Ibu sebenarnya baik padaku, tapi kondisi keluarganya buruk. Kemudian, dia juga banyak lalai terhadapku. Petik 2. Kemudian, ayah mulai kesal karena kreditor dan mulai minum. Nenek sebenarnya baik padaku. Dia diam-diam memberiku uang saku dan membayar uang sekolah beberapa kali. Petik 2. Dalam ingatannya, Nenek Yan selalu tersenyum ramah. Dia pasti salah satu dari sedikit orang di keluarga Yan yang tidak memperlakukannya dengan baik. Kemudian, nenek meninggal karena sakit. Nenek dan kakek juga membuat konflik. Ditambah lagi, para kreditor mengejarku dan membawaku ke Senjing. Untungnya, ayah beruntung bisa mendapatkan pekerjaan. Meskipun gajinya tidak tinggi, itu sudah cukup. Petik 2. Apakah pasangan itu memiliki perasaan terhadapnya? Pasti ada. Hanya saja, dia tidak punya banyak energi untuk memperlakukannya dengan baik. Oh, cucuku yang malang. Bagaimana jika kamu ingin membeli sesuatu ketika kamu masih sekolah? Nyonya Bai menepuk-nepuk tangan Yan Jingyi dan berkata dengan sedih. Mata Yan Jingyi mulai memerah. Ia terisak. Aku punya teman baik bernama Tan Sangsang. Kami masih kecil. Dulu keluarganya sangat dekat dengan rumahku. Ketika masih kecil, kami sesekali pergi ke gunung untuk menggali sayuran liar. Beruntung bisa menjual beberapa yuan. Keluarga Bai dan bahkan pelayan yang berdiri di sampingnya pun tersentuh. Mereka menatap mata Yan Jingyi dengan penuh kasih sayang. Huo Xishan duduk di sampingnya dengan tenang dan sesekali membantunya memesan makanan. Bai Murliang mendengarkan dengan tenang. Ketika memikirkan Leng Yuxi yang hidup tanpa khawatir tentang makanan dan pakaian sejak kecil, adik kandungnya ini hidup begitu keras, ia merasa sedih. Mulai sekarang, kita harus menebusnya dengan baik. Tiba-tiba, matanya tertuju pada Huo Xishan. Bai Mo mengerutkan kening. Kenapa pria ini semakin lama semakin mengganggu? Bukankah Jingyi seharusnya sudah berumur 25 tahun? Huo Xishan sudah diculik oleh Huo Xishan di usia muda. Huo Xishan hanya melirik dengan acuh tak acuh ketika menyadari tatapan Bai Murliang yang tidak baik. Kakek dan nenek Huo yakin, sekarang mereka hidup dengan baik di keluarga Huo. Petik 2. Nyonya Bai mengangguk puas. Baiklah, aku benar-benar tidak menyangka jika kamu masih menjadi menantu keluarga Bai. Petik 2. Huo Xishan mengangguk, Nyonya. Setelah makan, kedua tetua keluarga Bai mengajak Yan Jingyi berjalan-jalan di taman. Huo Xishan dan Bai Yan pergi ke ruang kerja. Karena Yan Jingyi adalah putri keluarga Bai, maka Huo Bai dan keluarganya bisa terus bekerja sama. Ketika Huo Xishan keluar dari ruang baca, hari sudah gelap dan lampu di koridor menyala. Lukisan dinding dengan 2 dinding sangat artistik. Sudah selesai bicara dengan ayah. Huo Xishan menghentikan langkahnya ketika melihat Bai Murliang bersandar di tangga. 912 Takut kamu terlalu kesepian. Ayo kita bicara. Bai Murliang mengambil rak dan meninggalkan 3 kata dengan ringan, lalu berbalik dan berjalan ke bawah. Huo Xishan berpikir sejenak, lalu mengikutinya. Ketika mereka sampai di taman, mereka masih bisa melihat Yan Jingyi dan kedua orang tua di keluarga Bai dari kejauhan. Mereka terlihat sedikit berhati-hati saat mengikuti mereka dengan tenang. Ibu menyukai Jingyi pada pandangan pertama. Hanya saja, saat itu, Yuxi mulai mengenakan kacamata berwarna pada Jingyi karena kondisimu yang buruk. Selain itu, ibu juga sangat mencintai putrinya. Petik 2. Saat itu, dia bahkan berpikir untuk menjadikan Jingyi sebagai menantu. Huo Xishan menatap Bai Murliang dengan heran, aku tahu. Petik 2.
Melihat sikapnya ini, Bai Murliang tidak senang. Huo Zixin, aku adalah kakakmu sekarang. Jadi, tolong jaga sikapku. Petik 2. Nyonya mengakuimu. Sial. Pantas saja Tang Qing dan Huo Zixin tidak sepaham dengannya. Paman Bai memang orang yang baik. Kalau tidak, Nyonya tidak mungkin datang ke sini. Petik 2. Huo Zixin berkata lagi sambil berjalan menuju Yan Jingyi dengan langkah tenang. Yan Jingyi mendapatkan banyak keuntungan saat datang ke rumah keluarga Bai. Huo Zixin bisa merasakan kegembiraan di dalam dirinya. Nyonya, lain kali main lagi. Petik 2. Yan Jingyi melirik Bai Moliang yang mengikuti Huo Zixin. Petik 2. Dia menindasmu. Bai Moliang terdiam. Di hati adik kandungnya, apakah dia seperti ini? Seharusnya Wei Yai tidak berani. Petik 2. Seharusnya kata ini sangat spiritual, Bai Moliang pun marah lagi. Kakek dan nenek, aku dan si Sen pulang dulu. Kalian punya waktu untuk bermain, ayo kita membeli rumah dengan pemandangan sungai di kota. Pemandangan sangat bagus. Petik 2. Kedua tetua itu mengangguk sambil tersenyum. Petik 2. Oke, kamu juga harus sering pulang. Petik 2. Yan Jingyi mengangguk. Matanya menatap dengan tenang. Dia masih ragu untuk mengucapkan selamat tinggal pada Nyonya Bai. Petik 2. Baik, biarkan Moliang mengantarmu. Petik 2. Tidak apa-apa, aku baru saja latihan. Petik 2. Dia sengaja mengucapkan kata demi kata, dengan tenang dan saling memandang dengan Bai Moliang. Jingyi, maafkan aku. Mama tahu kalau aku salah. Petik 2. Tidak ada hubungannya dengan Nyonya Bai. Nyonya Bai tidak meminta maaf padaku. Kami pergi dulu. Sampai jumpa. Petik 2. Ketika dia kembali ke rumah keluarga Huo, Huo Zixin dan Huo Qingyuan sedang makan malam. Udang goreng, daging rebus. Kelihatannya cukup mewah. Kakak kedua, kakak ipar kedua sudah kembali. Kalian mau makan lagi? Huo Qingyuan tiba-tiba bangkit dan tersenyum cerah ketika melihat Yan Jingyi. Tidak lapar, kenapa makan begitu malam? Huo Qingyuan memelototi Huo Zixin. Ini semua salah kakak ketiga. Dia bilang dia terlalu kesepian saat makan sendirian di luar dan menyuruhku menunggunya pulang kerja. Petik 2. Huo Qingyuan, hati-hati bicara. Kakak jelas-jelas takut kamu kesepian. Huo Qingyuan tampak jijik. Masak-masakan koki keluarga Huo sangat lezat. Yan Jingyi ragu-ragu sejenak, lalu mengambil sumpit dan memakannya. Hanya saja, sepotong daging rebus baru saja turun dari perut, dan rasa berminyak langsung terasa, dan perut mulai bergejolak. Sang Xia pasti makan terlalu banyak di rumah Bai, jadi aku pergi ke kamar mandi. Petik 2. Mereka bertiga menatap punggung Yan Jingyi tanpa setuju. Setelah muntah cukup lama di toilet, perasaan sesak itu masih ada. Untuk pertama kalinya, Yan Jingyi merasa daging rebus begitu mengerikan. Sepertinya perutnya sudah matang, takutnya dia akan makan terlalu banyak dan menjadi babi. Nyonya, baik-baik saja. Ketukan terdengar tepat waktu. Huo Zixin menyeka sudut mulutnya dan membuka pintu. Dia berdiri di depan pintu dengan segelas air. Petik 2. Makan apa ini? Lihat kapan aku pernah makan ini. Petik 2. Dia hanya meneguk air dan merasa sedikit lega. Yan Jingyi menghela napas lega. Petik 2. Tidak apa-apa, malam ini kita kembali ke apartemen. 913 Tang Qing dan Huo Qingyuan kencan buta. Melihat wajahnya yang sedikit kuyu, Huo Zixin ragu-ragu. Oke, petik 2. Ayo pergi. Petik 2. Kebetulan juga, ketika keduanya keluar dari lift apartemen, mereka kebetulan bertemu dengan Ansin yang keluar dari rumah Tang Qing. Direktur Huo, Nyonya muda kedua, kebetulan sekali. Petik 2. Ansin tersenyum dengan sopan, dan setiap gerakannya penuh dengan model internasional. Yan Jingyi berdiri di depan Ansin dengan kepala setinggi 6 meter. Terutama, Yan Jingyi harus mengangkat kepalanya saat menatapnya, yang membuat Yan Jingyi sangat tidak senang. Tatapan yang menatapnya dengan tenang selalu memiliki rasa penghinaan yang merendahkan. Bahkan, dia menyamar dengan baik. Anda tahu, dia hampir disukai oleh Kaisar untuk berpartisipasi dalam pertarungan istana. Jadi jangan panik menghadapi teh hijau tingkat rendah seperti Ansin. Kakak Ansin datang mengunjungi Direktur Tang lagi. Ansin sedikit mengernyit. Kenapa ada yang aneh dengan kata menjenguk? Nyonya muda kedua memanggilku dengan tenang. Petik 2. Kakak, aku tidak berani. Petik 2.
Yu Guang melirik Tang Qing yang berdiri di depan pintu dan menguping. Yan Jingyi tersenyum sangat manis. Pertanyaan ambigu, berapa umurmu? 2 bulan lagi, Wei Yai akan berusia 28 tahun. Petik 2. Lebih tua dariku, itu adalah kakak. Kak Ansin sangat menyukai Direktur Tang, kan? Direktur Tang sepertinya lebih tua dari Shishen dan seharusnya menikah. Menurut Suang Heng, Paman Tang akan mengatur kencan buta untuk Direktur Tang. Kencan buta. Tang Zengyun, pria tua yang buruk yang hanya memiliki hak uang, untuk memperkuat status keluarga Tang, mungkin juga mengatur agar Tang Qing berkencan dengan gadis terkenal. Wei Yai mengulurkan tangannya untuk merapikan rambutnya dan merangkul lengan Huo Shishen. Sebenarnya, Qing Yuan juga sudah mencapai usia untuk membicarakan pernikahan. Awalnya kami ingin menjodohkan Qing Yuan dan Direktur Tang. Sekarang kami melihatmu, kakak Ansin. Yan Jingyi tidak melanjutkan ucapannya, dia hanya menggeleng dengan menyesal. Mendengar Huo Qing Yuan mungkin akan kencan buta dengan Tang Qing, ketenangan pikiran pun langsung muncul. Nyonya muda kedua menghela napas. Meskipun hubunganku dengan Leng Yuxi tidak baik, tapi Leng Yuxi menyukai Shishen. Mendengar Shishen mengatakan bahwa Leng Yuxi pernah memberitahunya bahwa Kak Ansin kejam, dan kejam. Aku takut Qing Yuan tiba-tiba bersendawa ketika pulang di tengah malam. Yan Jingyi mengerjapkan matanya. Kak Ansin, jangan khawatir. Aku tidak berencana untuk menyatukan Qing Yuan dan Tuan Tang sekarang. Kamu bisa mengejar Tuan Tang sesuka hatimu. Semangat! Huo Shishen yang berdiri di samping pun meliriknya. Kapan Leng Yuxi mengatakannya? Direktur Huo, bukankah nyonya muda kedua bercanda? Setelah bertahun-tahun berkecimpung di dunia model, dia selalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu dengan tenang, dan selalu ragu dengan apa yang dikatakan orang lain. Huo Shishen jelas merasa bahwa Yan Jingyi telah mengencangkan tangannya. Dia masih memiliki ekspresi yang sama sekali tidak ada hubungannya denganku, dia menjawab dengan sangat tenang. Nyonya sedang menderita. Petik 2. Jawaban ambigu, Ansin percaya itu benar, dan secara diam-diam mencatat akun ini dengan penyesalan. Tang Qing yang terus menguping mulai tidak tenang. Petik 2. Petik 2. Tang berterima kasih atas kebaikan Jingyi. Sayangnya, Tang sangat menyukai Nona Huo. Tang Qing baru saja ingin mengatakan bahwa dia tidak tertarik dan memperhatikan tatapan bersemangat Ansin. Kemudian, Tang Qing berbalik dan berkata, aku benar-benar tidak bisa menghargainya. Sangat jarang aku masih memiliki karakter yang begitu polos di keluarga kaya. Petik 2. Yan Jingyi memutar bola matanya. Huo Qing Yuan mengatakan bahwa dia bodoh. Namun, dia tahu bahwa Huo Qing Yuan dan Tang Qing sama sekali tidak mungkin, dan keduanya bukanlah tipe yang saling suka. Ah Qing, apakah kamu masih marah padaku? 914 mantan istrimu mengalami kecelakaan mobil. Ansin menunjukkan ekspresi menyedihkan dengan suara yang sedikit bernada. Qing, kamu seharusnya tahu bahwa aku pulang ke China untukmu, dan aku menyerah di Catwalk Fashion Week ini untukmu juga. Petik 2. Tang Qing mengusap pelipisnya dengan sedikit sakit kepala. Wei Yai merasa tenang, kamu tidak perlu terlalu berharap padaku. Petik 2. Qing, apa kamu benar-benar akan begitu kejam padaku? Kejam. Tang Qing menatapnya dengan dingin. Siapa yang kejam? Ansin sedikit terkejut dan tersenyum malu. Petik 2. Qing, selama kamu belum menikah, aku tidak akan menyerah padamu. Petik 2. Yan Jingyi diam-diam melihat bahwa jika semua orang masih remaja, mungkin dia akan tergerak oleh kata-kata Ansin untuk membujuk Tang Qing. Sayangnya, semua orang sudah dewasa. Kakak Ansin sangat baik kepada Direktur Tang. Aku hampir menangis karena terharu. Petik 2. Setelah mengatakannya, Yan Jingyi menggosok sudut matanya. Uhuk, Jingyi tenang saja, aku masih menunggumu untuk bercerai. Petik 2. Sepatah kata pun berhasil menyinggung perasaan kedua orang itu. Wajah Huo Shishen tampak suram, tanpa sadar ia mengepalkan tangannya. Yan Jingyi, si jalang ini, masih ingin berhubungan intim setelah menikah. Direktur Tang, jika kamu seperti ini lagi, semua orang akan mengira aku ini orang bodoh. Petik 2. Wanita pintar harus tahu bagaimana menyingkirkan dilema yang memalukan seperti itu. Yan Jingyi tersenyum dan merangkul lengan Huo Shishen. Petik 2. Suamiku, hatiku dan tubuhku milikmu. Sudah larut, bukankah kamu ingin merasakan kesenangan menjadi seorang ayah? Huo Shishen mengangkat alisnya dan memasukkan kode pintu dengan sangat kooperatif. Petik 2. Direktur Tang,
Tuan Guo seharusnya memiliki banyak sumber daya untuk diperkenalkan kepadamu. Petik 2. Sumber daya. Tan Qing bingung. Sumber daya apa? 1 detik sebelum menutup pintu, Huo Zishan menjawab dengan santai. Wanita. Petik 2. Sial. Apakah aku orang yang kekurangan wanita? Koridor yang lebar menjadi sunyi dalam sekejap, dan dia ingin mengambil inisiatif untuk menyanjungnya dengan tenang. Tan Qing tiba-tiba berkata, jika penjaga keamanan tidak pergi, dia akan mengusir orang. Petik 2. Ah Qing, kamu. Itu adalah suara pintu tertutup yang keras. Tan Qing tiba-tiba merasa bahwa Ansin datang untuk mencari kesialan baginya. Apa dia buta sejak awal? Kenapa dia bisa menyukai orang seperti itu? Memang masih muda dan bodoh. Huo Zishan benar-benar ingin melakukan sesuatu dengan Yan Jingyi. Namun, suasana menjadi lebih baik. Yan Jingyi dipanggil oleh Shen Yan melalui telepon. Hujan deras di luar, dan Shen Yan mengalami kecelakaan mobil saat dia kembali. Hujan deras di musim panas datang dan pergi dengan cepat, tanahnya basah, dan udaranya masih dipenuhi dengan bau tanah yang samar di ladang bunga di kedua sisi jalan. Nyonya, Anda bisa menghubungi kakak. Petik 2. Huo Zishan baru saja menyalakan mobil dan berpikir untuk memperlambat kecepatannya. Untuk apa meneleponnya? Nyonya tidak ingin melihat kakaknya cemas. Setiap kali dia melihat Huo Chengyu, dia selalu tersenyum. Yan ini selalu merasa bahwa Huo Chengyu hidup dengan munafik. Dia terlihat cemas. Kakakmu juga tidak suka Yan, kecuali kamu mengalami kecelakaan mobil. Petik 2. Bagaimana bisa tahu kalau tidak mencobanya? Petik 2. Yan Jingyi mengedipkan matanya dan dengan tegas mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi Huo Chengyu. Saat itu, Huo Chengyu baru kembali dari rumah sakit. Ada operasi besar hari ini, dan sekarang dia merasa lelah secara fisik dan mental. Begitu selesai mandi dan hendak pergi ke ruang kerja, ponselnya tiba-tiba berdering. Nama penelepon adalah Yan Jingyi. Sangat jarang Jingyi meneleponnya. Jingyi. Huo Chengyu, mantan istrimu mengalami kecelakaan mobil. Yan Jingyi meraung marah. Huo Chengyu bingung selama setengah detik sebelum menyadari bahwa mantan istrinya adalah Shen Yan. Di Jalan Raya Nasional 208, kamu seharusnya lebih dekat dan bergegas ke sana. Aku dengar banyak darah mengalir. Petik 2. 915 Yan mengalami kecelakaan mobil. Huo Chengyu melihat tanggalnya dan berkata dengan tidak setuju. Jingyi, hari ini bukan April Mop. Petik 2. Yan Jingyi menjadi marah. Petik 2. Aku akan pergi ke April Mop. Huo Chengyu sekarang menangis dengan sangat keras. Jika kamu tidak membawanya pulang dengan selamat, aku akan mengutukmu setiap hari untuk makan, tersedak, buang air besar dan bau. Setelah mengatakannya, Yan Jingyi menutup telepon dengan marah. Dia masih merasa kesal. Dia mengirim WeChat untuk memarahi Huo Chengyu dan mengirimkan catatan panggilan dengan Shen Yan kepadanya. Huo Chengyu sedikit mempercayainya sekarang. Kebetulan sekali, Zhang Guoquan datang sambil membawa tablet kesayangannya. Tuan muda Beiming, dengar-dengar susu itu sangat muda, saya mendengar bahwa Nona Shen mengalami kecelakaan mobil. Huo Chengyu mengernyit. Ia ragu-ragu sejenak sebelum melangkah ke kamar untuk mengambil kunci mobil. Saat ini, Shen Yan sedang meringkuk di pinggir jalan sambil menatap mobilnya dengan mata kusam. Yang ditabrak adalah truk kecil. Total ada 3 mobil dalam kecelakaan itu, dan pengemudi truk serta pemilik mobil lainnya terluka. Untungnya, dia menginjak rem tepat waktu. Meskipun bagian depan mobil rusak parah, dia tidak terluka. Hanya saja, mengingat kejadian barusan, Renran merasa sedikit takut. Nona Shen menikah dengan Huo Chengyu setelah lulus dan menjadi nyonya muda keluarga Huo. Bahkan jika dia bercerai sekarang, keluarganya masih penuh. Banyak orang tidak mengerti mengapa dia harus memulai bisnis sendiri dan menghadapi intrik lingkaran bisnis sendirian. Awalnya, dia hanya berharap dirinya layak untuknya. Kemudian dia berharap desainnya dapat diterima oleh dunia. Langit kembali gerimis, tidak ada payung di dalam mobil, karena hujan sebelumnya dan kondisi jalan di dekatnya mengkhawatirkan. Dia masih menunggu perusahaan asuransi datang. Sebenarnya, dia tidak ingin pulang begitu cepat. Rambutnya sudah basah, Shen Yan meraih dan menatap sepatu hak tinggi yang indah di kakinya. Sepatunya cantik, sayang kakinya sakit setelah dipakai lama. Ketika akan menelepon Yan Jingyi lagi, tiba-tiba ada bayangan di atas kepalanya dan hujan pun menghilang. Shen Yan tanpa sadar mendongak,
tepat di mata Huo Chengyu yang pernah membuatnya terobsesi. Dia memegang payung hitam, mengenakan kemeja putih, dan kacamata berbingkai perak di pangkal hidungnya sedikit berkabut. Namun, dia masih setampan dan setampan yang dia ingat. "Kenapa kamu di sini?" Suaranya agak serak. Huo Chengyu menatapnya dengan rambut basah dan tubuh basah. Dia menekan kedua bibirnya dan meletakkan payung di tangannya, kemudian berbalik untuk mengambil selimut di dalam mobil dan menutupinya. "Terluka?" Shen Yan menatapnya dengan linglung, menggelengkan kepalanya dengan sedikit kaku. "Tidak, sedang menunggu orang dari perusahaan asuransi." Petik 2. "Kamu bodoh. Bukankah itu bisa ditangani nanti?" Huo Chengyu jarang berbicara dengannya dengan nada serius, bahkan dalam pernikahan tanpa perasaan itu. Shen Yan berbohong dengan santai. "Aku tidak ingin ayah dan ibu khawatir. Mungkin mereka akan tertidur setelah pulang nanti." "Di mana rumahmu sendiri?" "Wei, Ai ingin mengubah gayanya dan merenovasinya." Petik 2. "Saya dulu mengikuti preferensi dia, berharap suatu hari dia bisa melihatnya, dan kemudian merasa itu tidak sepadan." Huo Chengyu terdiam selama beberapa detik. Petik 2 petik 2. Petik 2. "Wei, Ai baik-baik saja, setelah perusahaan asuransi menyelesaikannya, aku akan naik taksi pulang." Petik 2. Huo Chengyu sedikit tidak senang, ia meraih pergelangan tangannya dan memaksanya masuk ke dalam mobil. Petik 2 "Shen Yan, kapan kamu bahkan tidak mendengarkan kata-kataku? Siapa kamu? Mengapa aku harus mendengarkan kata-katamu?" Huo Chengyu tercengang. Melihat ekspresinya yang keras kepala dan matanya berkaca-kaca, akhirnya dia dikalahkan. "Jimmy berharap kamu akan tinggal di rumah keluarga Huo malam ini." Petik 2. Shen Yan benar-benar tenang. Selanjutnya 916 Xiao Yan, ayo kita mulai lagi.